Oke, kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu menggunakan correlation coefficient. Jadi correlation coefficient ini kita akan melihat korelasi antara tiap fitur yang kita miliki. Nah, bisa jadi jika ada fitur yang korelasinya tinggi, kita bisa pilih salah satu dari fitur tersebut ya. Nah, apabila dua fitur itu adalah yang memiliki korelasi yang tinggi, maka informasi yang ada di dalamnya kurang lebih sama ya. Contohnya misal kita bisa misalnya kita ingin memprediksi ya, kita ingin memprediksi tinggi badan dari seorang anak ya. Biasanya atribut yang kita bisa analisis misalnya ya, tinggi badan itu berpengaruh dari berat badan ya, berat badan dan umur ya. Berat badan sama umur itu berelasi tinggi karena itu juga akan mempengaruhi dari tinggi badan dari anak ya. Misalnya kita memiliki fitur umur anak dan berat badan anak, dan output yang akan kita prediksi adalah tinggi badan anak. Nah, kita bisa lihat memang umur dengan berat badan itu bisa jadi dia adalah dua fitur yang berkorelasi. Karena semakin tinggi umur, pasti otomatis kurang lebih ya berat badan anak juga bertambah, gitu kan ya. Ini hanya berlaku untuk anak ya, karena kalau sudah dewasa itu bisa jadi kan tidak berpengaruh, karena orang dewasa bisa saja diet ya dan lain sebagainya. Tapi kalau misal pertumbuhan berat badan untuk anak ya ataupun tinggi badan dari anak itu dua fitur tadi ya, untuk memprediksi tinggi badan itu kita bisa memiliki dua fitur antara berat badan dan umur ya, dan bisa jadi dua atribut itu saling berpengaruh ya. Dan kita bisa hilangkan ya dari salah satu atribut tersebut ya. Ya, highly correlated ya. Jadi fitur yang berkorelasi tinggi bisa jadi adalah fitur yang redundan atau mirip. Nah, kita bisa menghilangkan fitur yang korelasinya tinggi ya. Nah, dari threshold yang kita tentukan. Nah, nanti kita tentukan threshold correlation coefficient-nya. Nah, kita bisa menghitung correlation coefficient itu menggunakan rumus seperti ini. Jadi koefisien korelasi dari dua buah fitur ya, dari n observasi ya. Misalnya kita memiliki dua fitur dari jumlah sampel n atau jumlah observasi n. Nah, kita bisa hitung misalnya X1 ini merupakan atribut ke-1 atau fitur ke-1 dan X2 ini merupakan fitur kedua. Nah, kita punya sejumlah vektor ya di sini X1 X11 X12 sampai dengan X1n karena kita memiliki n observasi. Begitu juga untuk X2-nya X21 X22 sampai X2n sebanyak n observasi. Kita bisa hitung korelasi antara X1 dan X2 itu dengan menggunakan rumus berikut ya. Jadi kita kalikan ya, kita kalikan dan jumlahkan. Kita kalikan dulu antara data dari tiap fitur itu dengan rata-ratanya ya. Baik itu untuk X1i dan X2i kita hitung gap-nya dengan rata-ratanya, atau X bar 1 ini merupakan nilai rata-rata dari fitur Xi ya, dan X bar 2 ini merupakan nilai average ya atau rata-rata dari X2. Nah, kita bisa hitung. Setelah itu kita kalikan dan kita jumlahkan dibagi dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari X1I dikurangi X bar 1 dikuadratkan dan sigma I sama dengan 1 sampai N dari X2I dikurangi X bar 2 dikuadratkan dan diakarkan. Ini merupakan rumus yang kita gunakan untuk menghitung korelasi antara X1 dan X2. Gitu ya. Nah, jika kita memiliki lebih dari dua fitur ya, otomatis nanti kita akan memiliki sebuah matriks ya, yang mana nanti nilai diagonalnya pasti nilainya 1, karena nilai diagonal itu kan pasti dia menghitung korelasi antara fitur itu dengan fitur itu sendiri kan ya. Nah, nanti kita lihat. Nanti kita akan membentuk sebuah matriks yang bisa memperlihatkan nilai correlation coefficient dari tiap fitur. Oke, misalnya kita memiliki 3 fitur ya. Nah, kita akan pilih fitur yang korelasinya ya dengan fitur yang lain kurang dari 0,95.
Jadi nanti kita coba hitung korelasi antara X1, X2, X1, X3, dan X2 dan X3. Kita hitung yang nilainya korelasinya kurang dari atau kurang dari 0,95, tidak ada sama dengannya, kurang dari 0,95. Misalnya kita hitung korelasi antara X1, X2 ya. X1, X2 ini korelasinya cukup tinggi ya. 0,994. Kalau kita coba lihat datanya, memang dia berkorelasi sangat tinggi. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 7, 8. Semakin tinggi X1, semakin tinggi juga S2. Jadi semakin ke bawah, dia juga pertambahannya juga semakin tinggi, gitu kan ya. Nah, kita bisa analisis bahwa X1 dan X2 ini merupakan fitur yang redundan sebetulnya. Kalau kita hitung korelasinya antara X1 dan X2, nilainya cukup tinggi, 0,994 ya, 994. Sedangkan untuk korelasi X1 dan X3 itu 0 ya, cukup kecil, 0 kalau nanti dihitung 0. Sedangkan X2 dan X3 korelasinya 0,064. Nah, selected feature-nya bisa X2, X3 atau X1, X3, tergantung dari kita ya, memilih yang mana. Karena X1 sama X2 ini sebetulnya kan dia redundan. Kita bisa pilih salah satu, X1 saja atau X2 saja. Nah, ini misalnya yang kita pilih X2 dan X3 ya, atau X1 sama X3. Kita pilih salah satu dari dua fitur yang redundan. Nah, kita bisa hitung correlation coefficient ini menggunakan library Pandas di Python ya. Jadi kita kembali lagi ke Google Colab ya. Nah, ini kita akan mencoba melakukan seleksi fitur menggunakan correlation coefficient ya. Oke. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita import dulu library Pandas ya. Nah, jadi import Pandas SPD, kita import NumPy, NP. Terus misalnya kita akan membentuk sebuah dataset ya, seperti yang ada di slide tadi. Misalnya kita menggunakan variabel X sama dengan np.array. Di dalamnya kita memiliki 5 sampel ya, dengan 3 fitur dari tiap sampelnya. Nah, jadi seperti ini. Ini misalnya yang sampel yang pertama nilainya 111, terus sampel yang kedua nilainya 230 ya. Sampel yang ketiga nilainya 3, 5 dan 1. Yang keempat 4,7,0. Dan yang kelima sebentar. Dan yang kelima 5,8,1 ya. Ini sama dengan yang tadi yang ada di slide ya nilainya. Oke. Kita coba print dulu nilai X-nya. Oke, ya ini ya. Jadi kita memiliki 5 sampel dan tiap sampel itu memiliki 3 fitur. Nah, nanti kita coba hilangkan antara X1 atau X2-nya ya, fitur ke-1 atau fitur keduanya menggunakan correlation coefficient ya. Oke, setelah itu saya akan membuat sebuah variabel df sama dengan pd.dataframe ya. Nah, kita ubah dulu NumPy-nya ke dalam sebuah bentuk df atau data frame. Setelah itu kita hitung correlation-nya. Karena kita menggunakan library Pandas ya, otomatis kita akan harus mengubah ya variabel yang array ke dalam bentuk data frame terlebih dahulu ya. Agar nanti kita bisa memanfaatkan fitur correlation coefficient dari library Pandas ya. Core sama dengan df ya, df.core. Jadi df ini variabel yang hasil konversi dari NumPy ke Pandas ya, df.core. Nah, setelah itu kita seperti ini, df.core.abs ya. Ini merupakan rumus atau code untuk menghitung ya correlation coefficient dari data kita. Oke, kita coba print correlation coefficient-nya. Ini saya berikan label misalnya correlation matrix ya. Seperti ini. Kita print correlation-nya. Oke. Bentar kita coba lihat Pandasnya import Pandas SPD pd.data F-nya besar, sorry, F data frame-nya. Nah, ini kita bisa lihat correlation coefficient dari tiap
fitur yang kita miliki ya. Karena kita memiliki 3 fitur, dimulai dari 0, 1, dan 2. Nah, correlation feature, correlation koefisien antara variabel 0 dan 0 pasti 1, karena dia kan sama ya nilainya. Nah, sedangkan yang ini 0 dengan 1 itu adalah 0,99, 0 dengan 2, 0,00 atau 0 ya. Nah, ini kita bisa lihat correlation koefisien dari tiap atribut ya yang kita miliki atau fitur yang kita miliki. Nah, nanti kita akan coba pilih ya fitur yang paling paling memiliki correlation yang paling kecil ya, seperti itu. Nah, caranya kita coba ubah dulu ya agar lebih mudah dilihat matriksnya ini. Sebetulnya kan kita bisa mengambil nilai diagonalnya saja. Misalnya kita ambil yang ini ya. Ini dan ini. Itu kan yang penting ya. Yang kita perlu ambil sebetulnya kan ini ya. Nilai ini ya, ini. Saya coba tuliskan di sini. Oke kan ya. Kan kita nggak perlu nilai korelasi antara variabel 0 dengan 0 kan ya. Tapi kita hanya membutuhkan 3 variabel ini, kita bisa hapus. Yang ininya nanti kita bisa hapus. Nah, agar memudahkan penghapusan itu ya, kita bisa memanfaatkan juga library dari Pandas ya. Oke, saya coba lanjutkan dulu ke code cell berikutnya. Jadi di sini saya membuat sebuah variabel upper core ya. Jadi upper core ini merupakan core yang saya ambil nilai ininya saja, seperti yang tadi saya lingkari ya. Oke. Nah, ini kita bisa gunakan core.where np.true. Nah, true ini variabel ataupun library yang dimiliki oleh NumPy atau fungsi yang dimiliki oleh NumPy untuk membentuk matrix triangle ya. Jadi kita bisa ambil seperti yang tadi ya, kita ambil yang atas saja, gitu kan ya. Nah, itu kan nilai yang kita butuhkan ya. Oke. Jadi ini di dalam np.true saya tuliskan np.once ya dengan parameter core.shape. Oke, nanti saya coba jelaskan. Core.shape, k sama dengan 1A. Jadi seperti ini. Mungkin saya di sini saya coba tambahkan code cell lagi ya. Nah, misalnya saya punya variabel A ya sama dengan ini, tidak ada hubungannya dengan selanjutnya, sebetulnya tidak ada hubungannya dengan feature selection, tapi agar mempermudah Anda untuk memahami apa itu np.true, saya coba tuliskan di sini A sama dengan np. Misalnya .true, misalnya gini ya, np.once gini aja, np.once dengan shape yang sama dengan correlation ya, variable correlation. Misalnya saya coba tuliskan seperti ini dulu, saya print A ya. Nah, ini kan nilainya satu semua karena kita punya np.once dengan dimensi yang sama dengan correlation. Nah, misalnya di sini saya hanya ingin mengambil yang atas saja ya. Jadi yang saya ambil nanti yang ini saja. Yang saya ambil itu ini ya. Saya coba gambarkan. Nah, yang mau saya ambil itu yang ini. Ini. Nah. Ini ya. Nah, ini. Dan yang 3 nilai ini kan ya. Nah, kita bisa menggunakan np.true. Oke, saya coba lanjutkan dulu. Oke, di depannya ini kita bisa tuliskan np.true. Nah, kita masukkan ke parameternya np.once-nya, tapi di sini kita punya variabel k sama dengan 1. Apa itu k sama dengan 1? Maksudnya adalah saya akan mengambil nilai di atas diagonal 1. Ini kan gini, ini merupakan diagonal ke 0 ya. Ini diagonal ke 0. Ini ke 0, ini ke 1, dan ini ke 2. Nah, saya ingin mengambil yang di atasnya ke 1, berarti otomatis kan ini ya, ini yang saya ambil. Ini sama ini ya. Sampai sini, ini sama sini ya. Kalau misalnya, oke, saya coba K1 dulu ya. Nanti yang akan nilainya 1 itu ini. Kalau misalnya K-nya 0 ya, K-nya 0, jadi dia yang akan diambil ya yang di atasnya diagonal 1, yang di bawahnya akan dihapus. Atau lebih mudahnya misalnya ini ya, kalau 0 berarti yang di bawahnya ini kita hapus ya. Kita ambil atasnya saja termasuk ini ya. Nah, kalau K1 jadi yang di atasnya ini ya, yang di atasnya diagonal 1 itu yang kita ambil. Gitu ya. Oke.
Kalau K2 ya kita coba aja. K2 berarti yang saya ambil cuma ini saja kan ya. Oke, jadi itu diagonalnya. K itu diagonal pembatasnya ya. Ini K sama dengan 1 karena yang mau kita ambil kan sebenarnya ini dan ini ya. Ini dan ini. Oke. Nah, di sini core.where berarti saya akan ambil ya core-nya ya dari variabel core itu di mana yang saya ambil itu adalah yang di atasnya diagonal 1 ya. Jadi di sini saya coba tambahkan s type np.bool. Oke, saya jelaskan nanti. Nah, ini kan np.ones ya. np.one nilainya kan 1 semua. Terus kita ambil yang nilainya di atas diagonal 1. Terus kita jadikan boolean. Artinya adalah nanti yang ada di correlation variabel, core variabel ini, yang nilainya ini sama ini, nilainya nanti menjadi none ya. Jadi seperti semacam kayak ini kan core.where. Jadi kita ambil value yang memenuhi syarat ya, memenuhi syarat ini. Oke. Nah, misalnya saya coba print dulu ya. Print upper correlation matrix ya. Oke, ini saya coba print dulu biar nggak bingung ya. Upper core ini. Jadi yang kita ambil ini kan ya. Ini, dan ini. Oke. Setelah itu ini saya lanjutkan dulu. Nah, kita akan drop ya. Jika ada sebuah kolom ya, jika ada sebuah fitur ya atau kolom kan kolom itu merepresentasikan fitur. Jika ada nilai di sebuah kolom yang nilainya itu lebih dari threshold, nah kita bisa drop ya nilai tersebut. Nah, jadi seperti ini. Saya punya variabel misalnya toDrop ya. toDrop sama dengan call for call in upper core columns ya seperti ini. Nah, if any upper correlation ya core call ya yang ada di call itu nilainya lebih dari 0,95. Nilainya lebih dari 0,95. Jadi jika nanti dia akan scanning ya dari tiap kolom itu, jika ada nilainya yang 0,95 ke atas, nanti nilai kolom itu akan di drop. Nah, kita bisa lihat kolom ke-1 ini pasti di drop karena ada nilai yang 0,99. Sedangkan yang kedua ini yang fitur ketiga atau ya fitur kedua dari kalau kita umpamakan dalam bentuk matriks kan dimulai dari 0 ya. Jadi yang fitur kedua ini dia tidak memiliki nilai correlation yang lebih dari 0,95. Jadi ini enggak di drop nanti. Bagaimana dengan 0 ini? Nah, 0 ini sebetulnya kan dia nilainya 6 semua ya. Nah, ini bisa kita ambil juga sebenarnya 0 sama 2. Sedangkan yang satu ini pasti akan di drop. Ini tergantung dari posisi kita sebetulnya. Kalau posisi kita sebelumnya misalnya kita tukar ya kolom 1 dengan kolom kedua ya atau kolom ke-0 dengan kolom ke-1 pasti nanti ya yang kepilih ya yang ini nanti yang ada di sini ya yang karena kan fitur 1 sama 2 ini dia berelasi tinggi kan ya. Seperti yang tadi saya jelaskan bisa diambil salah satu. Oke, kita lanjutkan dulu ya di sini kita coba print remove column ya. Removed ambil di sini toDrop ya. Akan di drop itu kira-kira kolom ke berapa? Kolom ke-1 ya. Nah, kolom ke-1. Jadi ini nanti akan di drop ya. Yang 0 ini aman ya karena dia kan tidak ada nilai yang lebih dari 0,956 semua. Nah, bisa kita pilih salah satu 0 atau 1 kan ya tergantung nanti lokasinya ini mau di mana. Oke. Setelah itu saya lanjutkan dulu ini Excel ya, Excel sama dengan df.drop. Jadi dari data frame yang kita tadi pilih, kita coba drop ya, yang kolomnya tadi sesuai dengan yang akan di drop ya, yang kita tentukan tadi itu drop. Nah ini kan to drop tadi kan kolom ke-1 ya, jadi nanti yang kita hapus ya yang kolom ke-1. Sis sama dengan 1 karena kita ingin drop itu kolomnya bukan row-nya ya. Oke, dot values ya, dot values seperti ini. Nah, terus kita print selected feature-nya.
print Excel. Eksekusi. Nah, kita bisa lihat di sini yang akan kita ambil adalah fitur ke-1 dan fitur ketiga. Oke, bagaimana dengan dataset yang menggunakan Iris ya? Nah, ini kita bisa copy saja sebelumnya ya. Yang tadi menggunakan Iris ya. Ini saya coba copy Iris bla bla bla, ini saya copy. Sampai dengan sini saya copy ya. Lihat tidak memakan waktu. Oke. Setelah itu kita coba ubah ya data trainnya tadi menggunakan data frame ya. Karena kan kita menggunakan fitur yang ada di Pandas tadi. Jadi saya variabel baru, buat variabel baru df sama dengan pd dot data frame. Terus yang mau kita ubah adalah extrainnya. Terus kita hitung korelasinya, core sama dengan df.core APS ya, .APS. Ini. Oke. Setelah itu kita coba print correlation matrix-nya, ini bisa kita copy saja dari sebelumnya ya. Ini kita copy. Kita paste ya. Tadi extreme-nya. Kita coba print dulu. Oke, ini korelasi antara tiap fitur ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 ya. Setelah itu kita hitung upper core-nya ya. Upper core-nya kita copy saja dari sebelumnya. Ini kita copy sampai dengan ini ya. Sampai dengan ini. Oke. Oke, sampai sini dulu. Oke. Kita copy paste di sini. Oke ya. Oke, kita coba eksekusi dulu. Yang akan dihapus adalah kolom ke-3 ya. Kalau ternyata yang ini yang akan dihapus ya. Yang fitur ketiga. Kalau kita menggunakan variance threshold ya, itu beda. Kalau variance threshold tadi kita yang dihapus itu yang kolom ke-1 ya. Sedangkan yang ini yang kolom ke-3 yang dihapus kalau kita menggunakan correlation coefficient ya. Oke. Oke, setelah itu kita lanjut dulu, kita coba drop ya. Kita drop kolom ketiga ya. Extrain underscore cell sama dengan df.drop. Kita drop tadi df.columns. Yang mau kita drop adalah to drop ya. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi ya. Aksisnya sama dengan 1 dot values. Oke. Terus kita coba lakukan pula untuk dataset testingnya ya. df test. Karena kita sudah tahu adalah kolom ketiga yang akan dihapus ya. Jadi begitu juga untuk yang data testingnya kita ubah dulu ke data frame ya. pd.dataframe xtest. Setelah itu kita juga hapus ya untuk dataset testingnya untuk kolom ketiganya. dx-test cell sama dengan df-test drop ya. Ini kita copy saja ini. Ini kita copy. Oke, yang akan kita hapus adalah kolom ke-3 ya. Oke. Nah, setelah itu kita coba print ya jumlah fitur yang didapat ya. The number of selected feature. Explain underscore cell dot shape. Kita tahu ya pasti yang kita punya ada 3 fitur ya, karena kan 4 kita hapus 1 tadi ya. Sebentar ini ada error. Data frame F-nya besar ya. Oke ya, fiturnya 3. Nah, ini kita bisa gunakan logistic regression juga ya untuk menghitung akurasinya setelah kita lakukan feature selection. Nah, ini kita bisa copy dari code sebelumnya.
Oke ya, jadi logistic regression ini ya. Ini kita copy. Nah, ini kita copy sama ya. Kita coba hitung akurasinya. Oh, bentar, ini sepertinya ada salah. Oh, ini ternyata errornya ada di sini ya. Ini kurang extrain cell ya. Oke, ini kan variabel extrainnya ya, harus kita drop ya. Yang fitur yang ketiga ya, atau keempat ya, di sini kita hapuskan ya. Jadi ini saya coba ulang lagi. Oke, ini saya jalankan. Oke, akurasinya tidak berubah ya, 96,667%. Jadi kurang lebih kalau menggunakan feature selection, menggunakan correlation coefficient di dataset iris ini memang tidak ada perubahan signifikan ya di akurasinya. Namun karena kita sudah menghilangkan satu fitur, otomatis proses ya komputasi yang akan kita lakukan, yang sudah kita lakukan itu lebih sedikit ya. Komputasinya lebih sedikit karena hanya menggunakan 3 dimensi. 3 fitur ya, dimensinya 3 saja dibandingkan 4 ya. Oke.